Kita melanjutkan pelajaran kita di Injil Yohanes. Sekarang kita di pasal 4 ayat 16 dan kita akan melihat pasal 4 ayat 16 sampai 26. Ini bagian kedua percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan di Samaria. Kita menyelesaikan percakapan itu di sini. Ya, pasal 4 ayat 16, kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Ya, sampai titik ini, sikap perempuan itu sama dengan mereka di dalam Yohanes pasal 6 ayat 26 dan 27. 6:26 Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Tuhan Yesus menegur mereka di pasal 6 itu karena seharusnya mereka melihat tanda itu dan percaya. Tetapi kenyataan mereka makan roti itu dan kenyang dan mau makan roti lagi. Demikian juga perempuan ini hanya berpikir bahwa Rabi itu menyediakan semacam air yang istimewa, minum air ini dan tidak haus lagi. Nampaknya Tuhan tidak berkeberatan dianggap sementara ini, dianggap seorang tukang sihir menjual air yang ajaib, tetapi dia sungguh mau memajukan percakapan dan membawa perempuan ini kepada pemahaman dan keterbukaan pada Injil. Keterbukaan terhadap dia sebagai juru selamat. Jadi untuk mengatasi ini, supaya maju, dia mengemukakan masalah suami. Tidak dengan acak-acakan ia mengemukakan masalah suami. Perempuan ini belum memahami mengenai air yang hidup karena dia belum siap mengakui dosa. Jika dia menghadapi masalah dosanya sendiri, ya mungkin dia akan rela percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ya, pasal 4 ayat 17, kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa seorang suami tidak kau punya." Ya, jadi Tuhan Yesus mengutip kata perempuan itu, tetapi dia mengubahkan urutan kata dalam bahasa Yunani, sehingga kata suami itu dalam bentuk tunggal ditekankan. Tepat katamu bahwa seorang suami tidak kau punya. Seorang suami tidak kau punya. Ya, dia mengutip tetapi karena urutan kata diubahkan, dia menegaskan seorang suami. Demikian juga dalam ayat yang berikut, dia mengubahkan urutan kata sehingga kata 5 juga ditekankan. Walaupun jawaban perempuan itu sebenarnya benar, tetapi dia menghindari kebenaran. Ya, walaupun demikian, Tuhan menjawab dengan suatu jawaban yang nampaknya lemah lembut. Ya, tidak mustahil kita membaca ayat ini dengan nada sinis, tetapi ya saya sendiri menduga bahwa suara Tuhan Yesus adalah suara yang lemah lembut dalam beberapa ayat ini kepada perempuan ini. Pasal 4 ayat 18, "Sebab 5 suami telah kau punyai, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Ya, apa nada sinis atau nada lemah lembut? Ya, saya rasa ini nada lemah lembut. Dia tidak menghina. Dia mempunyai pemahaman ajaib, supranatural mengenai dosanya. Dan di dalam pasal 4 ayat 19 dan 39, kita nanti baca bahwa ini menjadi tanda yang ajaib bagi perempuan itu. Ya, kita menerima secara harfiah mengenai
5 suami harfiah. Ada penafsir yang mau merohanikan ungkapan itu menjadi suatu tafsiran yang sangat luar biasa dan rohani nampaknya. Kita menolak pendekatan ini. Jumlah suami yang dia memiliki adalah 5. Pasal 4 ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ya, dia pakai istilah diterjemahkan Tuan di sini, bukan Tuhan. Memang kata kurios Yunaninya, kata kurios sekali lagi dapat diterjemahkan Tuan, dapat juga diterjemahkan Tuan, tetapi di mulut perempuan ini, dia belum siap pada titik ini, ayat 19 ini, dia belum siap mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Dia hanya memakai istilah kurios dengan arti Tuhan. Dia menghormati rabi itu. Dan dia seorang nabi. Bagaimana mungkin dia akan tahu mengenai latar belakang dan dosaku kecuali dia nabi? Ya, ini dugaan perempuan. Jika ini seorang nabi, mungkin membahas masalah agama dengan nabi ini. Pasal 4 ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nenek moyang kami ini, harfiah itu bapak-bapak, nenek moyang ya, tetapi Yunaninya bapak-bapak. Bapak-bapak kami, ini ungkapan yang merujuk pada nenek moyang. Dan di sini diterjemahkan kami, tetapi bahasa Yunani tidak membedakan antara kami dan kita. Jadi tafsiranlah. Ini dugaan nenek moyang kami atau bapak-bapak kami menyembah di atas gunung ini. Kamu, tetapi kamu, di sini kata kamu ini jamak, barangkali jamak karena perempuan ini berkata, ya, kamu, rabi ini, mewakili semua orang-orang Yahudi. Kamu orang-orang Yahudi berkata seperti itu. Jamaklah. Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ya, oleh karena perkataan Tuhan Yesus, perempuan ini, karena Tuhan Yesus mengemukakan dosa, perempuan ini menjadi gelisah. Percakapan ini menyentuh hal-hal yang sensitif bagi dia. Jadi perempuan ini berusaha mengarahkan percakapan ini dari kehidupan pribadinya pada agama. Sesuatu yang rasanya tidak mengancam. Dan Yahudi dan Samaria suka bertengkar mengenai masalah agama. Jadi ya baik, agama. Apakah saudara pernah mengalami suatu usaha seperti itu pada waktu saudara menginjili orang? Mengemukakan Injil harus mengemukakan dosa. Mengemukakan dosa, apa orang mau mengubahkan pokok pembahasan menjadi sesuatu mengenai agama atau hal-hal yang lain. Ya, mungkin itu pernah terjadi pada saudara. Tetapi dalam kasus ini, perempuan ini tidak berhasil mengubahkan arah percakapan. Dan jawaban Tuhan Yesus akan lebih membuka hati perempuan itu kepadanya. Tetapi memang kata perempuan ini ya ada dasar di Alkitab. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 7, Abraham sendiri mendirikan mezbah di sekitar situ. Demikian juga Yakub di Kejadian pasal 33 ayat 20. Dan dalam Ulangan pasal 27 ayat 4 dan 5, Yosua mendirikan mezbah di Gunung Ebal. Gunung Ebal ada di sebelah sana dari lembah itu. Ya, dia sebenarnya dalam argumentasi ini, dia punya bukti yang cukup kuat. Siapa lebih berotoritas? Orang-orang Yahudi dengan tradisi mereka, adat istiadat mereka? Menurut perempuan itu. Atau Abraham, Yakub, dan Yosua? Ya, jadi gunung ini yang dia bahas, mungkin Gunung Gerazim atau Gunung Ebal di seberang lembah. Sumur
itu berada di tempat yang 520 meter di atas permukaan laut. Gunung Gerizim di sebelah barat, puncaknya 880 meter di atas permukaan laut. Jadi, ya bukan gunung yang tinggi-tinggi, tapi ada gunung di situ. Orang Samaria sebenarnya menolak apa yang kita sebut perjanjian lama, kecuali kelima kitab Musa. Mereka dengan demikian, dengan sikap demikian, mereka tidak perlu mempertimbangkan 2 Tawarik pasal 6 ayat 6 yang berkata, tetapi kemudian aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku dan memilih Daud untuk berkuasa di atas umatku Israel. Tapi mereka tidak menerima 2 Tawarik, jadi ayat itu tidak mengganggu orang Samaria itu, sehingga mereka boleh menganggap Gunung Gerizim sebagai gunung yang tepat di mana orang harus menyembah Allah. Pada tahun 128 sebelum Masehi, ada orang-orang Yahudi dipimpin oleh Hyrcanus menghancurkan bait Allah yang ada di Gunung Gerizim, didirikan di atas Gunung Gerizim oleh orang Samaria. Morris menjelaskan bahwa perdebatan tersebut penuh dengan emosi. Seorang Samaria pernah menyebutkan Yerusalem sebagai sebuah bukit kotoran binatang. Ya, pedas masalah hubungan antara Yahudi dan Samaria. Pasal 4 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Beberapa catatan di sini, perintah percayalah itu memakai bentuk tunggal. Perempuan itu percayalah kepadaku. Saatnya akan tiba, ya boleh diterjemahkan seperti itu. Harfiahnya hora berarti jam. Jam itu akan tiba, ya, tetapi boleh juga diterjemahkan saatnya akan tiba. Bahwa kamu, tapi kamu ini jamak. Kamu ini jamak. Kamu akan menyembah, kata kerja menyembah itu jamak. Kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ini semacam nubuatan bahwa perempuan ini akan percaya, tapi bentuk jamak. Mengapa jamak? Karena bukan saja perempuan ini, tetapi banyak di desa perempuan ini, desa Sikar, banyak akan percaya juga. Ya, luar biasa ini. Dan ungkapan ini juga menjadi contoh dari apa yang dibahas di video di bagian pendahuluan pengantar, kehadiran masa depan. Masa depan, akhir zaman, sudah hadir sekarang. Karena di masa depan, menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan ini, tetapi sekarang juga. Jadi masa depan sudah hadir. Jadi tanggapan Tuhan Yesus terdiri dari 3 bagian. Pertama, ayat ini, ayat 21, dia menjelaskan bahwa tidak lama lagi kedua tempat penyembahan tidak punya arti lagi. Kedua, bagian 22, dia menegaskan bahwa keselamatan datang dari orang-orang Yahudi dan tidak datang dari orang-orang Samaria. Dan 3, ayat 23 dan 24, dia menjelaskan ya mengenai keselamatan itu. Pasal 4 ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya, kamu ini dan kamu menyembah ini bentuk jamak. Kamu orang-orang Samaria menyembah apa yang tidak kamu jamak kenal. Kami jamak lagi, kami menyembah apa yang kami kenal, jamak lagi. Orang-orang Yahudi menyembah apa yang orang-orang Yahudi kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat sebelumnya memakai tense masa depan, kamu akan menyembah. Tetapi di sini, kamu menyembah, tense masa kini. Tetapi dia menegur
kebiasaan Samaria, kebiasaan keagamaan bangsa Samaria di situ. Jadi dia berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Dia memihak di dalam masalah antara Yahudi dan Samaria. Dia memihak pada pihak Yahudi. Tetapi dalam ayat berikut, dia tidak memihak lagi. Ya, ada yang berkata bahwa di dalam Injil Yohanes ada antisemitisme. Yohanes membenci orang-orang Yahudi. Ada yang berkata seperti itu. Seolah-olah Yohanes dan Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes melawan semua orang Yahudi. Lihat misalnya pasal 5 ayat 16, 17, 18. Pasal 5 ayat 16 berkata, dan karena itu orang-orang Yahudi menganiaya Yesus dan berusaha untuk membunuh dia karena dia melakukan hal itu pada hari Sabat. Boleh juga melihat pasal 7 ayat 13, pasal 8 ayat 48, pasal 8 ayat 52, pasal 9 ayat 22, pasal 10 ayat 31, pasal 18 ayat 28, ayat 36, ayat 38, dan juga pasal 20 ayat 19. Tetapi di sini, di dalam ayat ini, kita melihat bahwa istilah orang-orang Yahudi dapat merujuk pada semua orang-orang Yahudi, bangsa yang terpilih oleh Allah, keturunan jasmani dari Abraham, Yitzhak, dan Yakub. Kadang ungkapan orang-orang Yahudi merujuk pada pemimpin yang melawan dia. Tetapi di sini tidak. Dan ungkapan keselamatan datang dari bangsa Yahudi menegaskan bahwa Tuhan Yesus sendiri, Juru Selamat dunia, dia orang Yahudi. Jadi berkata bahwa Yohanes atau Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes membenci semua orang Yahudi, ini tidak ada dasar di dalam firman Tuhan. Memang ada ungkapan kadang orang-orang Yahudi merujuk pada pemimpin bangsa Yahudi yang mau membunuh Tuhan Yesus, tetapi tidak selalu. Pasal 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mencari penyembah-penyembah demikian. Wah, suatu ayat yang sangat indah ini. Catatannya, saatnya, Yunaninya, hora, jam, tetapi terjemahan saatnya tepat juga. Kita melihat saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Ini sekali lagi kehadiran masa depan. Ini menceritakan suatu masa depan di mana semua setiap penyembah menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tetapi keadaan surgawi itu sudah ada sekarang juga. Maka masa depan sudah hadir pada saat ini juga. Kata menyembah Bapa dalam roh, kata roh ini kita mengingat bahwa Yunani, bahasa asli, tidak memakai huruf besar, huruf kecil itu. Tidak membedakan. Di dalam terjemahan ini, roh dengan R besar, artinya roh kudus, roh dengan R kecil, artinya roh kita, manusia, ada roh, ada jiwa, ada tubuh, ya macam itu. Apa di sini menyembah Bapa dalam roh kudus atau menyembah Bapa dalam roh kita? Ya, roh dan kebenaran. Itu masalah tafsiran. Karena kerinduan hati Allah Bapa, maka hal-hal seperti tempat ibadah, yaitu apa yang lahiriah, sebenarnya tidak berarti dan tidak relevan pada hubungan kita dengan Allah. Yang penting itu sikap hati kita. Bukankah pernyataan itu bahwa Bapa mencari penyembah-penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran merupakan inti dari perjanjian baru? Kebenaran yang begitu mendasar ini telah dinubuatkan di dalam Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Saya bacakan. Sesungguhnya akan datang waktunya.
aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Mereka semua besar kecil akan mengenal aku, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Dari Yeremia pasal 31 ayat 31 dan seterusnya. Ya, rupanya perempuan ini pernah melihat kemunafikan agama yang berlimpah-limpahan di Samaria. Tetapi kata-kata ini dari Tuhan Yesus rupanya menyentuh hati dia. Ungkapan saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang juga dipakai di dalam pasal 5 ayat 25. Dan ungkapan yang hampir sama dipakai di dalam pasal 16 ayat 32. Dan di dalam 12 ayat 23 dan 13 ayat 1 dan 17 ayat 1, ungkapan yang lebih sederhana dipakai. Sekali lagi ungkapan ini menceritakan kehadiran masa depan. Kita yang mengenal Tuhan Yesus sekarang dapat mengalami masa depan, suasana kerajaan Allah yang jelas tidak ada tempat ini dan tempat itu dan gedung ini dan gedung itu. Ya, kehidupan Kristen yang diceritakan di dalam firman Allah bukanlah suatu daftar apa yang harus dilakukan supaya selamat. Juga bukan suatu daftar kegiatan yang harus dilakukan karena kita selamat. Dasar dari kehidupan Kristen adalah hubungan pribadi dengan Allah. Hubungan ini boleh jadi karena karya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Hukum-hukum, perilaku yang jasmani, liturgi penyembahan itu hal-hal sampingan. Bagi Allah kita, yang paling penting adalah sikap hati di dalam penyembahan dan di dalam sikap hati di dalam perilaku kita. Dengan berkata bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, Tuhan Yesus juga menolak kesalahan ajaran mereka di Samaria. Unsur kebenaran juga tidak dapat diabaikan. Mereka salah dalam beberapa pokok ajaran dan hal itu juga ditegur. Pasal 4 ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, kita harus memakai huruf kecil di roh itu, R kecil di situ. Ini tidak berarti jika seandainya ditulis Allah itu roh dengan R besar, ini dapat dipahami Allah Bapa adalah Roh Kudus. Bukan. Dia tidak membingungkan Allah Bapa dengan Roh Kudus. Rasul Yohanes tidak berkata bahwa Allah Bapa adalah Roh Kudus. Dia berkata bahwa Allah bukanlah daging. Dia roh. Tafsiran ini sesuai dengan konteks. Karena Allah itu roh dan bukan daging, maka dia harus disembah dalam roh kita. Dan bukan hanya dengan apa yang lahiriah. Pernyataan bahwa Allah itu roh sejajar dengan pernyataan bahwa Allah adalah terang di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 dan Allah adalah kasih 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Dia tidak mau kita munafik. Allah mau kita menyembah dalam roh kita dan menyembah dalam kebenaran. Penyembah yang hanya menyembah secara
luar secara lahiriah, tetapi tidak menyembah di dalam roh, ini tidak berkenan. Rupanya barangkali ini suatu pikiran yang radikal dan baru bagi perempuan ini. Pengalaman dia dalam hal agama kemungkinan besar itu hanya ritual jasmani penuh dengan kemunafikan. Mungkin sebuah pikiran timbul di hati perempuan itu. Apa aku dapat menjadi salah satu penyembah yang dicari oleh Allah Bapa? Jelas tidak, kecuali aku dapat dibersihkan. Mungkinkah air hidup itu tadi yang dia tawarkan? Mungkinkah air hidup itu menahirkan jiwaku sehingga aku dapat menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Apakah dia berpikir seperti itu? Kita tidak tahu sebenarnya. Pasal 4 ayat 25, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias yang disebut Kristus akan datang. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata ungkapan yang disebut Kristus, apakah kata perempuan atau kata Yohanes? Yohaneslah yang biasa memberi penjelasan. Apalagi mengingat bahwa percakapan ini terjadi dalam bahasa Aram, perempuan ini tidak perlu menerjemahkan kata Mesias ke dalam bahasa Yunani buat Rabi Yesus. Jadi rupanya kita tulis yang disebut Kristus, penjelasan Mesias itu, kita mencatat yang disebut Kristus, kita pakai kurung, menandai bahwa ini juga sesuai pola Yohanes, ini suatu penjelasan. Penjelasan seperti ini adalah ciri khas Injil Yohanes. Mungkinkah perempuan ini mulai sadar bahwa penyembahan dalam roh dan kebenaran hanya dapat jadi melalui Mesias? Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab dengan kepastian, namun jelaslah bahwa pada titik ini di dalam percakapan, pada titik ini, kesabaran dan kecerdasan Tuhan Yesus sudah berhasil. Perempuan ini membuka hatinya untuk mengekspresikan suatu kerinduan yang amat dalam. Walaupun dia orang berdosa, tetapi ada kerinduan untuk menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ya, kepada orang lain di Samaria, tidak mungkin perempuan yang berdosa ini, membuka mulut dan bicara seperti ini, mengekspresikan kerinduan itu. Pasti jika dia berkata itu, dia akan ditertawakan, dihina, ditegur. Namun, kepada orang Yahudi yang lemah lembut ini, yang seorang rabi yang duduk di pinggir sumur Yakub, dia berani. Dan dia tahu dia tidak akan ditertawakan atau diejek. Karena orang Yahudi ini datang justru untuk menyelamatkan orang berdosa. Pasal 4 ayat 26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Wah, saya selalu heran membaca ayat ini. Akulah dia, Yunaninya ego emi. Ego emi yang sedang berkata-kata dengan kamu. Ungkapan ini penuh dengan kelemah lembutan. Dengan lemah lembut, Tuhan menjelaskan, ya, saya ini dia. Saya ini Mesias. Tetapi secara sedikit tidak langsung, lemah lembut, tetapi dia menyatakan suatu kebenaran yang luar biasa. Ungkapan ego emi ini berkaitan dengan nama Yahweh di luar ayat ini, dan mungkin kecuali juga Markus pasal 9 ayat 41, Tuhan Yesus tidak mengakui dirinya sebagai Mesias sebelum pengadilannya. Tapi pengakuan yang jelas ini
diberikan kepada seorang Samaria, seorang perempuan, dan tidak kepada orang Yahudi. Mungkinkah karena orang Yahudi sudah punya prasangka mengenai kegiatan Mesias, bahwa Mesias itu pasti menjadi raja, dan sebagai raja dia akan menghancurkan pasukan Roma dan musuh mereka Roma, dan Tuhan Yesus tidak, dia belum siap menjadi raja seperti itu. Tetapi orang Samaria tidak akan memaksa Mesias menjadi raja, tetapi mereka terbuka untuk mendengar dia. Pemakaian ungkapan ego emi, akulah dia, ini mengemukakan suatu pertanyaan. Apakah ungkapan ini hanya dipakai untuk berkata, ya Yesus adalah Mesias? Ya, mungkin boleh juga dibaca seperti itu. Tetapi pengkalimatan ini lebih-lebih dalam konteks Yohanes pasal 8 ayat 24 dan 28 dan 58 dan Yohanes pasal 13 ayat 19 dan Yohanes pasal 18 ayat 5, 6, dan 8. Ya, sungguh ada kesan bahwa ada hubungan erat dengan nama Allah yang ditulis Tuhan dengan huruf besar di dalam Perjanjian Lama. Secara lemah lembut dia menyatakan bahwa dia Mesias, dan oleh karena dia berkata ego emi, aku adalah, dia paling sedikit ada petunjuk di sini bahwa dia memang adalah Allah. Dan kita boleh melihat ungkapan yang mirip yang dipakai oleh Allah sendiri di dalam terjemahan Septuaginta di Yesaya pasal 41 ayat 4 dan ayat-ayat yang sejajar. Ego emi halalon soy. Akulah dia yang berbicara, yang sedang berbicara kepadamu. Musa bertanya kepada Allah, siapakah namanya? Dalam ayat 14, Allah menjawab, Ehye Asher Ehye. Aku adalah aku. Jawaban tersebut diterjemahkan ego emi ha on dalam Septuaginta, suatu kalimat yang cukup dekat pada susunan kalimat Tuhan Yesus pada perempuan itu di Samaria. Kemungkinan besar perempuan ini tidak atau belum memahami bahwa ada kaitan antara ungkapan akulah dia dan nama Allah. Tetapi kita yang membaca Injil Yohanes berkali-kali mengerti bahwa dalam ayat ini Tuhan Yesus memberi petunjuk bahwa dia sebagai Mesias, dia juga adalah Allah. Jadi, di dalam percakapan ini, kita melihat kesabaran Tuhan Yesus membawa perempuan ini, perempuan yang berdosa, dari sikap dia kaget, dia kemudian sinis, kemudian tertarik, dan akhirnya percaya. Luar biasa percakapan ini, luar biasa kesabaran, kasih, dan kecerdikan Tuhan Yesus membawa perempuan Samaria supaya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin.